Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aini Zizroha, NIM 1220090, kelas Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama C. Di sini saya akan menyampaikan jawaban UAS Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama. Nah, kita masuk soal yang pertama, yaitu apa yang dilakukan subjek hukum ketika menjadi penggugat, tergugat, turut tergugat, dan pihak intervensi. Nah, yang pertama kita bahas dulu apa itu subjek hukum. Jadi subjek hukum ialah sesuatu atau orang yang mempunyai hak dan kewajiban. Nah, dalam perdata, syarat subjek hukum itu yang pertama berusia 21 tahun, yang kedua orang tersebut tidak di bawah pengampuan seperti orang gila, orang yang boros, anak kecil yang belum cakap, atau yang lainnya. Dan yang ketiga itu orang tersebut berakal sehat. Selanjutnya penggugat, tergugat, turut tergugat, dan pihak intervensi itu termasuk dalam subjek hukum dalam sebuah persidangan. Nah, subjek hukum ketika menjadi penggugat itu mengajukan tuduhan, permasalahan, atau gugatan kepada hakim. Terus yang kedua, subjek hukum ketika menjadi tergugat yaitu mengajukan pra-peradilan atas tuduhan dirinya yang diajukan oleh penggugat tadi. Nah, subjek hukum pihak intervensi yaitu sebagai penengah atas permasalahan yang terjadi. Jadi pihak intervensi itu ikut serta dalam sebuah sengketa dan mencoba mendamaikan, mencari jalan keluar. Namun apabila dalam hal tersebut tidak berhasil, misalnya dalam mediasi atau musyawarah tidak berhasil, maka dilanjutkan persidangan tersebut. Nah, selanjutnya yang terakhir, subjek hukum menjadi turut tergugat, yaitu memberikan kesaksian apa yang terjadi dalam permasalahan tersebut. Jadi memberikan fakta yang sesuai dengan kejadian sebenarnya. Nah, yang dilakukan penggugat sebagai subjek hukum atau pihak dalam peradilan yaitu yang pertama, penggugat. Apa sih itu penggugat? Jadi penggugat itu pihak yang mengajukan gugatan karena ia merasa bahwa haknya itu diganggu oleh orang lain. Pihak penggugat itu mengajukan gugatan pengadilan untuk selanjutnya bisa diproses oleh pihak pengadilan. Nah, pada proses persidangan yang pertama dan kedua, apabila pihak tidak hadir, maka akan dianggap gugur gugatan tersebut oleh hakim karena pihaknya tidak hadir. Terus apabila pihak penggugat sidang pertama itu hadir, tapi pada sidang berikutnya itu tidak hadir secara 2 kali berturut-turut, maka bisa diputus secara sepihak atau bisa disebut dengan putusan kontradiktor. Nah, selanjutnya itu yang kedua, subjek hukum ketika menjadi tergugat. Jadi tergugat itu pihak yang dituduh bersalah oleh penggugat. Nah, apabila pihak tergugat tidak hadir secara pada sidang, jadi pihak misalnya tidak hadir terus tidak hadir lagi, maka akan bisa diputus secara first take atau putusan tanpa kehadiran pihak tergugat. Nah, apabila pihak tergugat lebih dari satu dan yang hadir itu hanya satu, maka kehadiran salah satu pihak itu dianggap hadir walaupun sebagian tidak hadir. Nah, pada sidang berikutnya pihak yang tidak hadir itu juga akan dilakukan pemanggilan lagi secara patut dan sah. Jadi walaupun yang hadir satu, namun misalnya pihak tergugatnya itu banyak, tapi dianggap hadir pada persidangan itu. Nah, terus yang ketiga itu yang dilakukan
tergugat itu menjawab pertanyaan hakim sesuai kejadian sebenarnya. Terus, subjek hukum ketika menjadi turut tergugat sebenarnya itu tidak berkewajiban melakukan apapun di persidangan, tapi kehadiran turut tergugat ini berpengaruh pada putusan nanti akhirnya, karena sebagai pembuktian bahwa mereka itu tidak bersalah dan tidak patut dijadikan sebagai turut tergugat, seperti itu. Nah, yang terakhir itu subjek hukum ketika menjadi pihak intervensi pada pasal 279 sampai 282 RV dijelaskan bahwa pihak intervensi itu ada 3. Yang pertama itu fogging. Apa itu fogging? Yaitu ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sebuah permasalahan. Nah, tapi untuk membela salah satu pihak, jadi pihak intervensi jenis ini membela salah satu pihak, ataukah penggugat ataukah tergugat, seperti itu. Nah, selanjutnya jenis intervensi itu senkom, yaitu ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri-sendiri sama, namun dalam pemeriksaan sengketa pihak ini tidak memilih salah satu pihak, baik pihak tergugat maupun pihak penggugat, tetapi membela kepentingan diri sendiri. Jadi pihak ini tuh tidak membela pihak manapun, dia membela kepentingannya sendiri. Nah, selanjutnya itu intervensi jenis fridge waring atau penjaminan. Jadi ikut sertanya pihak ketiga dalam pemeriksaan sengketa karena suatu sebab, yaitu karena ditarik oleh salah satu pihak untuk ikut menanggungnya. Misalnya pihak penggugat menarik pihak lain, atau pihak tergugat menarik pihak lain. Nah, itu seperti itu contohnya. Terus kita masuk pada soal yang kedua. Apa yang dilakukan oleh hakim dalam hal menjalankan hukum acara pengadilan agama? Nah, kita yang pertama ketahui dulu ya, sifat hakim itu kan ada yang bersifat menunggu, pasif, dan bersifat aktif. Nah, pada hakim ini bersifat menunggu, maksudnya seperti ini. Hakim ini bersifat menunggu gugatan. Jadi kalau belum ada gugatan yang masuk, hakim ini bersifat menunggu, seperti itu. Nah, kalau dalam artian bahwa hakim ini bersifat pasif, maksudnya dalam persidangan ini yang aktif itu pihak tergugat sama tergugatnya atau pihak lain gitu loh. Dalam hal misalnya pembuktian, terus serta menjawab pertanyaan hakim, dan hakim ini hanya menentukan sebuah putusan, seperti itu. Nah, kalau yang dimaksud hakim itu bersifat aktif, misalnya hakim aktif dalam yang pertama misalnya mendamaikan para pihak. Misalnya sebelum persidangan hakim itu menawarkan apakah ini mau damai apa tidak, seperti itu misalnya. Terus mendampingi para pihak itu dalam proses persidangan sesuai dengan ketentuan agar sidang itu berjalan sesuai apa yang diinginkan, tidak ada kendala, seperti itu. Nah, terus yang bisa dilakukan hakim ini, misalnya hakim ketua itu yang pertama membuka acara pada persidangan. Terus yang kedua membacakan putusan setelah melalui proses persidangan. Jadi setelah ada putusan, hakim ini membacakan apa isi dari putusan tersebut. Terus hakim kedua yang pertama itu menyumpah saksi atas kesaksian yang diberikan. Selanjutnya yang kedua itu memberikan pertanyaan tentang kejadian permasalahan yang terjadi. Nah, kalau hakim yang ketiga ini membantu hakim yang kedua. Hal lainnya yang dapat dilakukan oleh hakim masih ada. Namun ada salah satu larangan hakim, yaitu
hakim ini dilarang menolak gugatan yang masuk ke pengadilan, serta hakim ini dilarang memutus suatu perkara di luar gugatan. Misal yang digugat apa, tapi hakim ini memutusnya di luar yang digugatkan gitu, ini tidak boleh. Terus hal lain nih yang bisa dilakukan hakim. Jadi hakim harus memimpin persidangan dengan benar dan menuntun setiap tahapan persidangan para pihak. Ya, seperti yang pertama itu dengan tujuan, maksudnya biar persidangan itu berjalan dengan lancar. Terus memeriksa setiap gugatan yang masuk. Jadi harus diperiksa. Nah, selanjutnya mendengarkan keterangan dari para pihak untuk menentukan keadilan yang sesuai. Nah, selanjutnya mengadili secara adil dan memutuskan suatu perkara. Nah, yang dilakukan hakim selanjutnya yaitu membacakan putusan dari proses persidangan. Selanjutnya kita masuk pada soal yang ketiga. Jadi bagaimana komparisi spesifikasi hukum acara perdata di pengadilan agama dan di pengadilan negeri. Jadi bagaimana sih? Oke, kita yang pertama bahas dulu nih. Apa itu pengadilan agama dan apa itu pengadilan negeri? Sebenarnya itu pengadilan agama sama pengadilan negeri itu sama, maksudnya sama-sama mengadili perkara yang diajukan oleh misalnya pihak penggugat atau pihak pemohon seperti itu. Namun ada perbedaannya, misalnya kalau peradilan agama itu lebih spesifik, sedangkan kalau peradilan negara itu pengadilan negeri itu lebih umum, lebih pada perkara ya umum. Yang membedakan itu pada dasar hukumnya. Jadi kalau peradilan agama itu dasar hukumnya ada dasar hukum khusus, lebih banyak dasar hukumnya. Yaitu pada peradilan agama ada dasar hukum khusus, misalnya tentang hukum Islam seperti itu. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang peradilan negeri ya. Jadi dasar hukum yang digunakan pada peradilan negeri itu ada Undang-Undang 1945 serta Pancasila. Nah, seperti itu dasar hukumnya ya. Selanjutnya kita bahas kewenangan pengadilan negeri. Kita bahas yang pertama, kewenangan absolut. Jadi pengadilan negeri ini menyelesaikan perkara perbuatan melawan hukum seperti perkara wan prestasi, terus hak kepemilikan, haknya dirampas, terus penyalahgunaan kewenangan atau jabatan seperti itu, atau perkara yang bersifat umum lainnya. Nah, sedangkan jenis perkaranya itu bisa perkara perdata maupun perkara pidana pada pengadilan negeri. Kalau kewenangan relatif dari peradilan negeri yaitu yang pertama, di mana gugatan bisa diajukan di tempat tergugat berdomisili. Yang kedua, gugatan bisa diajukan pada peradilan penggugat. Nah, di sini ada pengecualian, bisa diajukan di tempat penggugat apabila si tergugat ini tidak diketahui domisilinya. Terus yang ketiga ini, gugatan diajukan di mana objek itu berada. Jadi objek yang disengketakan itu di mana, jadi itu bisa diajukan. Nah, selanjutnya itu yang terakhir di pengadilan yang telah disepakati oleh para pihak. Nah, kita bahas yang pengadilan agama ya. Jadi kalau pengadilan agama ini berwenang dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang yang memiliki kepentingan agama Islam. Jadi tidak hanya orang yang beragama Islam, siapapun boleh mengajukan perkara ke pengadilan agama
asalkan orang ini mempunyai kepentingan perkara dalam hal agama Islam seperti itu. Karena pengadilan agama ini bukan memeriksa agamanya, melainkan memeriksa perkaranya. Nah, dasar hukum yang digunakan dalam pengadilan agama ini ada Undang-Undang 1945, Pancasila, dan ada tambahan yaitu hukum-hukum Islam. Kalau kewenangan absolut dari peradilan agama ya ini memeriksa perkara terkait dengan wakaf, wasiat, perkawinan, hibah, sedekah, infak, dan ekonomi syariah. Nah, sedangkan kewenangan relatif dari peradilan agama ini sesuai dengan kewenangan atau yurisdiksi peradilan agama, di mana gugatan bisa diajukan di tempat tergugat berdomisili. Terus yang kedua, gugatan bisa diajukan di tempat penggugat apabila pihak tergugat ini tidak diketahui domisilinya. Terus yang ketiga, gugatan bisa diajukan di mana objek yang dipermasalahkan tersebut berada. Terus yang terakhir ini, gugatan bisa diajukan atas pengadilan yang telah disepakati mereka bersama. Terus kita masuk soal yang nomor 4. Jadi bagaimana sih harapan Anda terhadap hukum acara perdata agama di masa yang akan datang? Jadi gini, meskipun eksistensi sudah diakui, namun harapan saya tetap ada pembaharuan hukum untuk mengikuti perkembangan zaman pada hukum. Namun pembaharuan itu juga harus memperhatikan kesejahteraan dan keadilan bersama, dan tanpa melupakan hukum adat pada setiap subjek hukum. Nah, dalam beracara perdata agama harapannya ada peraturan yang mudah dipahami seperti itu. Jadi peraturan yang lebih singkat lagi agar para pihak itu paham dalam melakukan beracaranya di pengadilan, karena beracara itu merupakan hal penting dalam persidangan yang benar dan biar sesuai dengan prosedur tersebut. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.